Baik, agenda kita hari ini adalah melanjutkan tentang pembahasan di jaringan saraf tiruan, ya. Dan pada hari ini kita akan fokus pada metode delta rule, ya. Suatu metode yang banyak dipakai atau awal-awal muncul pada apa namanya, atau banyak dipakai di jaringan saraf tiruan. Jadi sedikit mereview yang kita bahas di pertemuan minggu lalu bahwa pada jaringan saraf tiruan intinya adalah kita nanti akan memperbaiki bobot, ya, memperbaiki bobot atau nilai W, ya, baik W1 atau W2 tergantung nanti outputnya apa. Ya. Dan begitu juga dengan metode delta rule, di mana metode delta rule ini itu akan merubah bobot. Gitu. Jadi pada delta rule akan merubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit outputnya atau Y in, ya, dengan nilai target. Nah, kemudian hal ini dilakukan dengan meminimalkan error selama pelatihan pola atau selama fase trainingnya. Jadi delta rule akan memperbaiki bobot ke I ya, untuk setiap pola dengan rumus yang ada di sini. Yang dilihat ada delta WI, yaitu kenapa namanya delta rule karena dia menggunakan delta. Ya, di mana delta WI sama dengan alfa dalam kurung T minus Y input dikalikan XI-nya. Dengan X itu adalah vektor inputnya. Vektor inputnya, jadi inputnya ada berapa gitu. Kalau inputnya ada 2 berarti ya ada X1 sama X2, kira-kira begitu. Kemudian Y-in itu adalah input jaringan ke unit output Y. Dan T adalah target outputnya. Nah, kemudian nilai W baru diperoleh dari nilai W lama ditambah dengan delta W. Jadi nilai W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Jadi misalnya contoh di sini, akan dibuat jaringan syaraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi OR dengan input dan target biner. Seperti berikut ini. Ya, jadi misalnya ini adalah fungsi OR gitu kan. Inputnya dan targetnya adalah biner. Ya, Anda lihat biner itu nilainya bisa 0 dan 1. Ya, ini sangat cocok untuk pengambilan keputusan yang sifatnya ya atau tidak, dua alternatif saja. Ya. Kalau produk, berapa kali saya sampaikan produknya cacat atau tidak cacat. Gitu. Apakah kita memilih hanya keputusan A atau B, gitu. Sebuah proyek itu layak atau tidak layak, gitu. Nah itu kita bisa lakukan dengan apa namanya jaringan syaraf tiruan. Jadi misalnya di sebelah kiri itu adalah nilai inputnya, dan sebelah kanan adalah targetnya. Oke. Nah kemudian langkah pertama kita buat arsitektur jaringannya. Nah, kalau Anda lihat di sini inputnya ada 2 yaitu X1 sama X2 ya. Ini ada X1, di sini ada X2. Ini data pertama, kedua, ketiga sama keempat dan seterusnya. Nah, itu bisa dianggap juga nanti sebagai data training gitu. Ya, data pelatihan. Nanti dari data pelatihan ini kita akan dapat berapa sih nilai W1 sama W2-nya. Kenapa hanya W1 W2? Karena datanya ada 2, data variabel X1 dan variabel X2. Gitu. Nah, yang Anda lihat di slide sekarang adalah arsitektur jaringannya. Ini datanya ada 2, data X1 dan data X2, dan masing-masing data dia punya nilai bobot, yaitu bobot W1 dan bobot W2. Nah, kemudian kita akan jumlahkan dulu, kita akumulasikan ya, sigma XI kali WI. Ya, di sini ada sigma X kali W. Jadi kalau ada 2 data dan 2 bobot, berarti nanti akan ada X1 kali X2, X1 kali W1 ditambah
X2 kali W2. Oke. Nah, kemudian output dari itu akan masuk ke nilai Y-in. Nilai Y-in itu akan nanti masuk ke dalam fungsi aktivasi untuk mencari nilai Y-nya. Nah, kemudian karena targetnya diharapkan, kalau Anda lihat di soal, itu targetnya berupa biner. Biner 0 sama 1. Ya. Sehingga fungsi aktivasi yang akan digunakan itu adalah bisa menggunakan fungsi aktivasi undak biner. Fungsi aktivasi undak biner, misalnya dengan threshold nilai theta 0,5. Dengan nilai theta 0,5. Jadi misalnya nilai alfa yang dipakai adalah 0,2, atau learning rate yang dipakai adalah 0,2. Kemudian bobot awalnya dipakai W1-nya 0,1 dan W3-nya W2-nya 0,3. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Anda pakai nilai W berapa saja, ya. Tetapi kalau nilai W-nya ini semakin jauh dari nilai W yang ideal gitu, hanya saja nanti prosesnya akan menjadi semakin lama, semakin banyak iterasinya gitu. Tapi kalau nilai W yang dipakai itu mendekati nilai W idealnya, maka kita hanya akan melakukan beberapa kali epoch atau beberapa kali iterasi sampai mendapatkan nilai W1 dan W2 yang seharusnya. Nah, kemudian nilai delta atau nilai error itu diperoleh dari T dikurangi nilai Y. Jadi nanti dari arsitektur ini yang ada di gambar, kita akan dapat nilai Y, ya kan? Nilai Y ini. Nilai Y ini akan dibandingkan dengan targetnya. Target yang ada di sini. Dari masing-masing data. Nanti kalau targetnya itu semua dan nilai Y-nya sama, artinya deltanya 0, ya. Artinya kalau Y sama targetnya sama, maka deltanya kan 0, karena T dikurangi Y. Oke. Atau nilai deltanya 0, maka kita bisa simpulkan bahwa itu adalah nilai W1 dan W2 akhir. Nah, contohnya kira-kira seperti ini perhitungannya. Jadi kita akan mulai perhitungan pada epoch yang pertama atau data yang iterasi yang pertama untuk keempat data. Oke. Anda lihat datanya ada 4 ya. Data pertama, kedua, ketiga sama keempat. Di sebelah kanan atas tuh saya kopikan lagi datanya. Ada input data dan ada targetnya di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita lihat data yang pertama nih. Ya. Kalau ini adalah X1, ya, ini adalah X2 gitu. Sehingga data pertama, ya, X1-nya 0, X11-nya 0, dan X12-nya juga 0. Kita pakai data ini. Dan targetnya 0. Nah, ini Anda lihat di sini. Ini data awalnya, X110, X120, dan targetnya 0. Kemudian nilai W1 dan W2 itu adalah nilai W1 dan W2 awal. Ya, W1 dan W2 awal. 0,1 dan 0,3. Nah, kemudian kita nyari nilai Y-in dulu di sini. Ya, kita cari nilai Y-in dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengakumulasikan nilai X dan W-nya. Oke. Sehingga dari situ kita dapat nilai Y11 ini di sini adalah X11 kali W1 ditambah X12 kali W2. X11-nya 0, ya, dari sini masuk ke sini. W1-nya 0,1, pindah ke sini. Oke. Kemudian X12-nya ini 0 juga. Dan W2-nya 0,3. Ya. Ketemu Y-in-nya 0. Oke. Nah, sekarang Anda lihat, kita ingat lagi pada metode atau fungsi aktivasi undak biner. Nah, sekarang di sini muncul undak biner dengan threshold berapa tadi? 0,5. Jadi misalnya 0,5 di sini.
Ini misalnya 0,5. 0,5. Di sini Y in, di sini Y. Oke. Nah, kalau Anda lihat nilai Y in-nya itu adalah 0. 0 berarti posisinya kan di sini. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ketika nilai Y-nya 0, nilai Y in-nya 0, maka nilai Y-nya juga 0. Jadi kalau Anda lihat, selama nilai Y-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,5, 0,5 itu adalah threshold dari fungsi aktivasi undak binernya, maka nilai Y-nya akan 0. Oke. Nah, dari situ kita sudah dapat bahwa nilai Y-nya 0 di sini. Oke. Pada data yang pertama. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung delta. Kita menghitung delta. Delta adalah target dikurangi nilai Y. Nah, Anda lihat data pertama di pojok kanan atas nih. Targetnya 0 dan nilai Y-nya 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita akan perbaiki bobotnya ya, untuk menghitung bobot yang baru di W1 dan W2. Ya. Kita review lagi rumus bobotnya. Mana ya? Nah, ini rumus bobot di bawah, di mana bobot yang baru sama dengan bobot yang lama ditambah delta W ini. Oke. Oke, jadi saya tulis saja di sini. Bobot yang baru sama dengan bobot lama ditambah delta W. Oke. Jadi pada W1 itu adalah W1 ditambah alfa kali X11 kali D11. Alfanya atau W-nya dulu 0,1 dari bobot awal, ya alfanya 0,2, ya alfanya 0,2, kemudian X11-nya 0 dan deltanya 0. Ya, ketemu W1 0,1 nggak berubah, W2 ya, W2 dengan cara yang sama kita dapat 0,3. Ya, 0,3. Nah, ini kita baru selesai untuk iterasi pertama, data yang pertama. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk ke iterasi pertama, tapi kita akan masuk ke data yang kedua. Ya, data kedua Anda lihat di baris kedua di data kanan atas itu datanya ada 0 dan 1. 0 dan 1. Kemudian targetnya 1. Jadi X21-nya 0, X22-nya 1, dan targetnya 1. Nah, perlu diingat di sini ada nilai W1 dan W2. Ya. Nilai W1 dan W2 di sini itu bukan dari nilai W1 dan W2 awal, ya. Bukan dari nilai W1 dan W2 awal, tetapi dari nilai W1 dan W2 dari data pertama. Dari sini. Kebetulan nilainya sama. Jadi nilai W1 dan W2 awal dengan nilai W1 dan W2 dari hasil perhitungan data pertama, kebetulan nilainya sama. Nah, sebelum saya lanjutkan, Anda bisa Anda lihat contoh nih. Data kedua, nilai W1-nya dapat 0,1 dan W2-nya dapat 0,5. Ini akan kita pakai di perhitungan data yang ketiga. 0,1 dan 0,5 gitu. Ya, jadi nilai W itu kita ambil dari perhitungan data sebelumnya. Baik, kembali ke data yang kedua. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai X21 nilainya 0, X22 nilainya 1, dan targetnya juga 1. Kemudian nilai W1 dan W2-nya 0,1 dan 0,3. Sekali lagi itu adalah hasil dari perhitungan nilai W1 dan W2 dari data pertama.
Ya, yang kebetulan nilainya sama sekali lagi dengan nilai W1 dan W2 awal. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya sama seperti data pertama, kita menghitung nilai Y-in-nya. Ya, nilai Y-in-nya. Oke. X21 kali W1 plus X22 kali W2 ya, ketemu nilai 0,3 nilai Y-nya. Karena 0,3 kalau kita bandingkan lagi dengan threshold-nya itu masih di bawah 0,5 sehingga nilai Y-nya masih tetap 0. Ya, nilai Y masih tetap 0. Oke. Nah, karena nilai Y-nya 0, kemudian kita hitung nilai delta di sini. Langkah berikutnya, nilai delta itu adalah nilai target dikurangi nilai Y. Targetnya adalah 1. Untuk data kedua, Anda lihat. Targetnya 1, ya, dan Y-nya 0, sehingga deltanya 1. Baik, berikutnya kita akan menghitung nilai W1 dan W2. Kita hitung perubahan nilai bobotnya. Ya, nilai W1 adalah W1 lama, 0,1. Ya, ditambah alfa, alfanya 0,2. Jadi alfa selama perhitungan ini nggak berubah. Ya. Kemudian X21-nya 0, deltanya 1. Ketemu nilai W1-nya 0,1 dan nilai W2-nya 0,5. Nilai W2, cara menghitungnya sama dengan cara menghitung nilai W1. Hanya saja nilai X-nya berbeda dan nilai W awalnya juga berbeda. Tapi caranya sama. Nah, kita baru selesai untuk menghitung data kedua iterasi pertama atau epoch yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke data yang ketiga. Data yang ketiga. Data yang ketiga ini, nilai X1-nya, nilai data pertamanya 1, data keduanya 0, dan targetnya 1. Jadi X31 nilainya 1, X32 nilainya 0, dan targetnya 1. Nah, perlu dicermati lagi bahwa nilai W1 dan W2 itu adalah 0,1 dan 0,5 yang asalnya dari nilai W1 dan W2 dari data yang kedua. Jadi sekali lagi bukan dari data awal, tapi dari data yang kedua. Oke, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu mencari Y-in, Y-input, Y-in itu Y-input. Input untuk dimasukkan ke fungsi aktivasi, kira-kira begitu. Ya, adalah X32 kali W1 X31 kali W1 tambah X32 kali W2. X31-nya 1, ya, W1-nya 0,1, ya. Kemudian X32-nya 0 dan W2-nya 0,5. Sehingga Y inputnya 0,1. Nah, sekali lagi karena 0,1 ini masih kurang dari 0,5, maka nilai Y-in-nya atau nilai Y-nya, kan nilai Y-in-nya masih di bawah 0,5 sehingga nilai Y-nya sama dengan 0. Sekali lagi 0,5 ini adalah apa tadi? Nilai threshold pada fungsi aktivasi unda biner. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung nilai delta. Delta untuk data ketiga. Delta sama dengan target dikurangi Y. Targetnya 1, Y-nya 0, ya, sehingga deltanya tetap 1. Nah, sama dengan data 1 dan data kedua sebelumnya, kita akan memperbaiki sekali lagi W untuk data ketiga. W untuk data ketiga kita perbaiki. W1 ya, sama dengan W1 yang lama, di mana W1 lama adalah 0,1. 0,1 ini, jadi W1 lama. 0,5 adalah W2 yang lama. Oke, tambah alfa kali X31 dikalikan delta untuk W1. Jadi W1 lamanya adalah 0,1 ditambahkan alfanya 0,2, X31-nya 1 dan deltanya 1. Ya, delta dari perhitungan sebelumnya nih ya, masuk ke delta di sini.
Jadi W1 naik dari 0,1 ke 0,3. Nah, kemudian untuk W2 dengan cara yang sama kita dapat nilai 0,5. Nah, dari sini kita dapat nilai W1 dan W2 yang baru yaitu 0,3 dan 0,5. Oke. Kemudian kita hitung data yang keempat. Jadi satu iterasi itu adalah kita menghitung nilai W dari data pertama sampai data terakhir. Kalau di sini misalnya ada 4 data, maka kita data pertama kita hitung sampai data keempat. Nah, selesai kita hitung data keempat, itu berarti kita menyelesaikan satu iterasi atau satu epoch. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data yang keempat ya. Data keempat X41-nya nilainya 1 dari sini kan. Oke. Kemudian X42 nilainya 1 dan targetnya juga 1. Kemudian nilai W1-nya 0,3 itu dari data dan nilai W data yang ketiga dan 0,5 itu dari nilai W2 data yang ketiga. Kemudian kita cari nilai Y-in. Sekali lagi Y-in, Y-input adalah akumulasi dari X dan Y, X dan W-nya. Jadi X41 kali W1 tambah X42 kali W2 dapat nilai 0,8. Nah, karena 0,8 ya, lebih besar dari threshold-nya, sehingga nilai Y-nya, Y4-nya, Y14-nya sama dengan 1. Y14 itu maksudnya Y pada epoch pertama data keempat, Y pada iterasi pertama data keempat. Kemudian nilai delta adalah nilai target dikurangi nilai outputnya. Targetnya 1, outputnya 1, jadi deltanya 0. Setelah dapat nilai delta, kita akan memperbaiki nilai bobot W1 dan W2 dengan cara yang sama, kita dapat nilai 0,3 dan 0,5 untuk W1 dan W2. Nah, pertanyaannya setelah kita melakukan satu iterasi, apakah kita perlu lanjut ke iterasi berikutnya atau tidak? Ya. Parameter kita lanjut ke iterasi atau epoch berikutnya atau tidak, itu adalah dengan kita mengecek semua nilai delta di semua data. Oke, Anda lihat di sini, pada data pertama, kembali ke data pertama, epoch pertama, nilai deltanya 0. Di sini, bagus, sudah 0. Data kedua, nilainya 1. Nah, ini kurang bagus. Artinya apa? Ketika ada, kalau semua nilai deltanya itu 0, berarti perhitungannya selesai. Kita berhenti di iterasi tadi, kita berhenti di epoch tadi. Tapi kebetulan data kedua nilai deltanya masih 1, data ketiga nilai deltanya 1, dan data keempat nilai deltanya 0. Ya. Artinya kalau ada data yang deltanya nilainya belum 0, maka kita harus lanjut ke perhitungan berikutnya. Kita harus lanjut ke perhitungan berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke epoch yang kedua. Kita masuk ke iterasi yang kedua pada data yang pertama. Datanya tetap sama, sama seperti data di epoch yang pertama tadi. Datanya sama, targetnya sama, caranya sama. Cuma nanti Anda akan mempunyai nilai W1 dan W2 yang bisa jadi akan berbeda. Gitu. Nah, proses epoch ini, perhitungan iterasi ini, dari data pertama sampai data ke I, itu kita ulang terus sampai kita mendapatkan di semua nilai data, semua nilai delta di semua data itu adalah 0. Kalau semua nilai deltanya 0, itu maka berhenti. Jadi misalnya di epoch kedua kita hitung data pertama, ya kita telah dapat data pertama, dapat nilai B-nya. Nilai B-nya kita pakai untuk menghitung data kedua, epoch yang kedua. Cari nilai deltanya.
Dapat nilai deltanya, kita cari nilai W1 sama W2-nya, dan seterusnya. Nah, ketika selesai data keempat, kita cek lagi. Data pertama, kedua, ketiga, yang keempat, itu nilai deltanya apakah sudah nol semua atau belum. Ya, kalau ternyata sudah nol semua, berhenti. Nah, kebetulan pada kasus ini, error nol itu terjadi pada epoch keempat. Ini datanya. Terjadi pada epoch yang keempat. Oke, Anda lihat pada epoch yang keempat, data pertama, kedua, ketiga, dan keempat semua mempunyai nilai delta 0. Ya, semua mempunyai nilai delta-nya 0. Nah, dari situ, kalau semua nilai deltanya 0, kita akan dapat nih berapa nilai W1 dan W2 akhirnya. Berapa nilai bobot W1 dan W2 akhirnya. Nah, bobot itu yang nanti akan kita pakai dalam membuatan model jaringan saraf tiruannya, artificial neural network-nya. Ya, kalau tadi pada nilai awal Anda lihat, pada nilai awal kita hanya punya nilai W1 dan W2, ya, atau pada arsitektur jaringan awalnya kita belum tahu nilai W1 dan W2-nya berapa. Tapi setelah kita selesai menghitung epoch, ya, kita selesai menghitung dengan delta rho sampai ke epoch sekian misalnya, kita akan dapat nilai bobotnya untuk masing-masing data. Ya, bobot untuk masing-masing data. Nah, ini adalah arsitektur akhirnya, ya, arsitektur akhirnya. Oke. Nah, kalau kita masukkan nilai, misalnya kita masukkan input ini, gitu kan, input ini, ya, x1 x1-nya 1 dan x2-nya 0, ya, berarti kita dapat 1 kali berapa? 0,7 ditambah 0 kali 0,7, kita dapat 0,7 kan? Y-nya kan dapat 0,7 di sini. Ya kan? 0,7 kalau kita masukkan ke fungsi undak biner, ya, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau Anda lihat, ini sesuai dengan misalnya data yang keberapa nih? X1-nya 1, X2-nya 0. X1-nya 1, X2-nya 0. Nah, ini. Sesuai data yang ketiga. Oke, gitu. Baik, itu tadi pembahasan pada metode delta rho di jaringan syaraf tiruan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.